Keikutsertaan personil Universitas Islam Negeri Alauddin UIN dalam merintis terwujudnya Museum Peradaban Islam di Sulawesi Selatan adalah suatu keniscayaan. Nama Alauddin adalah gelar yang diberikan kepada Raja Goa ke-14, I Mangerangi Daeng Manrabia. Ia Raja Goa pertama yang masuk agama Islam. Nama ini diabadikan pada universitas tersebut. Pada rapat keempat, tim pembentukan Museum Peradaban Islam yang mengambil tempat di Fakultas Sains dan Teknologi UIN, ada komitmen dari pihak Sivitas Akademika untuk mengambil bagian. Namun ditekankan perlunya proposal yang jelas atau grand design pada lokasi yang dipilih. Kedepan ya, kalau kegiatan ini kita bisa kelola bersama, bagaimana kita bisa mengambil peran masing-masing sesuai bidang keilmuan dan sesuai kapasitas masing-masing. Alhamdulillah, ini kita bersyukur karena dilibatkan perencanaan wilayah dan kota, dilibatkan. Bangunan itu tidak bisa muncul itu kalau belum banyak pertanyaan-pertanyaannya. Bagaimana filosofisnya, historinya bagaimana, karena cerita itu yang akan muncul dalam gambar. Begitu modelnya proses. Saya kira itu tantangan kita ini sekarang, mempercepat pembuatan itu proposal supaya yang tadi yang wakaf itu bisa banyak orang bisa berdonasi. Karena sekarang kan masalahnya nggak bisa berdonasi kalau bagaimana kayak kalau pembangunan masjid sudah ada balihonya besar mau bikin masjid begini. Sudah ada gambarannya itu yang calon donatur kan. Saya kira itu tantangan kita ini, di samping tadi informasinya bahwa sudah ada video yang dibuat yang bisa membuka orang untuk melakukan donasi-donasi. Meskipun gedung pengumpulan dan pameran belum tersedia, beberapa koleksi peninggalan sejarah kerajaan Islam telah ada. Benda-benda bersejarah ini sebagian koleksi pribadi yang pemiliknya bersedia mewakafkan untuk museum. Ada pula benda-benda bersejarah akan dititipkan oleh pemiliknya disertai catatan lengkap. Dan ada pula pemilik yang menawarkan barangnya untuk dititipkan atau dilelang. Separuh nilai lelang akan diambil oleh pemilik dan separuhnya akan disumbangkan kepada Museum Peradaban Islam tersebut. Sebagian koleksi berupa cincin berbagai bentuk dan ragam permatanya, mata uang dari emas, perak, dan uang kertas. Beberapa senjata berupa keris, pisau atau badik, dan ada pula samurai. Ini sebenarnya senjata kesatria Jepang, namun memiliki kaitan dengan kerajaan Islam saat itu. Apakah berupa souvenir atau senjata musuh yang beralih tangan? Semua benda-benda saat dipamerkan akan disertai catatan yang memberikan gambaran akan perjalanan waktu dan situasi yang dihadapi saat itu. Di antara benda-benda bersejarah ini ada dua yang istimewa. Yang pertama adalah pedang Sultan Hasanuddin yang bentuknya lebih menyerupai parang panjang. Benda ini diperoleh dari salah seorang ahli waris Sultan Hasanuddin. Parang ini yang terselip di pinggang Sultan Hasanuddin pada beberapa gambar atau patungnya. Sarung parang tersebut dililit rotan dan pegangannya berbentuk tangan dengan jempol yang dimaknai sebagai patabe atau permisi. Koleksi istimewa kedua adalah Quran mini dalam tas hitam mini. Quran ini panjangnya 3,4 cm, lebar 2 cm, dan tebalnya 1 cm. Quran 30 juz, untuk membacanya nampak kita perlu menggunakan kaca pembesar. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara menulisnya? Ini mungkin salah satu Quran terkecil di dunia. Sekira begitu. Dan sekali lagi atas nama Bina Sains dan Teknologi, mengucapkan terima kasih kepada semua orang tua kami yang berkenan hadir di sini, memberikan akses manfaat kepada kami untuk berperan layaknya kampus juga harus berperan di masyarakat. Saya kira itu tidak lanjut dari proses kerjasama kita sebelumnya. Masih banyak upaya yang diperlukan dan masih panjang perjalanan menuju mimpi. Sinergi dari berbagai pihak diperlukan untuk mewujudkan mimpi besar ini sebagai warisan bagi generasi yang akan menyusul.